Salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat Ruang PC, pada kesempatan ini saya mau mengajak kita semua untuk memahami tentang pembasuhan dan pembaptisan. Sebelumnya kita telah merefleksikan tentang pembaptisan Tuhan Yesus. Kesempatan kali ini saya mau kembali merefleksikan tentang pembasuhan diri dan pembaptisan itu sendiri. Secara etimologi, kata baptis berasal dari bahasa Yunani yang secara harafiah berarti pembasuhan atau pencelupan, tetapi juga digunakan dalam terjemahan naskah Yahudi yang dalam bahasa Yunani seperti di dalam Septuaginta untuk merujuk pada ritual pembasuhan Yahudi. Kata tersebut juga berasal dari kata bapto yang berarti mencelup atau menenggelamkan. Sejatinya aktivitas pembasuhan dan pembersihan diri telah ada di berbagai budaya dan tradisi bangsa-bangsa. Pada tradisi Yahudi, pembasuhan dengan memasukkan diri ke dalam air sudah ada sejak zaman Perjanjian Lama. Upacara ini disebut mikwe. Bila seorang yang najis karena adat istiadat Yahudi, maka mereka harus mengikuti ritual-ritual dan mengikuti upacara pembasuhan diri ini dengan cara memasukkan ke dalam air yang mengalir. Maka aktivitas atau ritual pembersihan diri dari najis karena tradisi dan juga kebiasaan yang ada dalam Perjanjian Lama, maka hal ini tidak bisa disebut dengan baptis atau disamakan dengan konteks baptis Kristen. Maka aktivitas atau ritual membersihkan diri dari najis karena tradisi dan kebiasaan yang ada di zaman Perjanjian Lama ini tidak bisa disebut baptis atau disamakan dengan konteks baptis Kristen. Dalam sebuah catatan dikatakan bahwa penggunaan air sebagai sarana penyucian dan sumber kehidupan dipraktikkan pula oleh kaum Esseni atau kelompok umat Yahudi yang berfokus pada ulah kesalehan dan ditengarai tinggal di Qumran. Memisahkan diri dari kaum Yahudi lainnya, mereka menjalani upacara pembasuhan air sebagai tanda menuju suatu kehidupan yang murni dan kedambaan akan rahmat yang menyucikan. Orang Yahudi mempraktikkan pembasuhan ini sebagai tindakan penyucian diri dan upacara penerimaan pemeluk baru ke dalam Judaisme. Dalam kitab Imamat, di mana para imam Lewi diperintahkan untuk membersihkan diri di dalam air secara simbolik sebelum dan sesudah tanggung jawab imamatnya, seperti yang tertulis di dalam Imamat 16 ayat 4. Ia harus mengenakan kemeja linen yang kudus dan ia harus menutupi auratnya dengan celana linen dan ia harus memakai ikat pinggang linen dan berlilitkan serban linen. Itulah pakaian kudus yang harus dikenakannya sesudah ia membasuh tubuhnya dengan air. Demikian juga di dalam Imamat bab 16 ayat 23 sampai 24. Sesudah itu Harun harus masuk ke dalam kemah pertemuan dan menanggalkan pakaian linen yang dikenakannya ketika ia masuk ke tempat kudus dan harus meninggalkannya di sana. Ia harus membasuh tubuhnya dengan air di suatu tempat yang kudus dan mengenakan pakaiannya sendiri. Lalu ia harus keluar dan mempersembahkan korban bakarannya sendiri dan korban bakaran bangsa. Dengan demikian, ia mengadakan perdamaian bagi dirinya sendiri dan bagi bangsa itu. Tradisi Perjanjian Lama memiliki kisah tentang pembasuhan dengan air sebelum seorang masuk ke dalam kemah suci. Sebelum seorang imam masuk ke dalam tempat kudus, diharuskan pula ia membasuh tubuhnya dengan air. Membasuh tubuh dengan air menjadi bagian dari tradisi untuk membersihkan diri dari kenajisan, pun karena membawa atau menyentuh sesuatu yang dipandang najis. Sesuai dengan
Imamat bab 11 ayat 24 sampai dengan 40, atau Imamat 14 ayat 1 sampai 8, bab 15 ayat 1 dengan 13, atau Bilangan bab 19 ayat 1 sampai 24. Pembasuhan pun tidak jarang digunakan sebagai metafor tentang pembersihan diri dalam kategori moral dan spiritual. Ritual pembersihan diri kemudian berkembang di kalangan umat Israel. Ritual tersebut tidak saja menjadi bagian dari ibadat, namun pula punya ciri eskatologis, penantian akan pemulihan sejati dari Allah. Katekismus Gereja Katolik menyebutkan beberapa pratanda pembaptisan dalam Perjanjian Lama. Simbolisasi air menjadi kata kunci di dalamnya, sebagaimana dinyatakan di dalam doa pemberkatan air baptis di malam Paskah. Engkau memilih air supaya ia menunjuk pada rahasia pembaptisan. Katekismus Gereja Katolik 1217 sampai dengan 1222. Pada saat kita berbicara soal pembaptisan Kristen, tentu harus menggunakan referensi kekristenan. Dalam hal ini, mari kita lihat apa yang diajarkan oleh gereja kepada kita. Katekismus Gereja Katolik nomor 1226. Pada hari Pentakosta, gereja sudah merayakan dan menerimakan pembaptisan kudus. Santo Petrus berkata kepada rakyat yang sangat terharu oleh khotbahnya, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Kisah Para Rasul bab 2 ayat 38. Para rasul dan rekan kerjanya menawarkan pembaptisan kepada semua orang yang percaya kepada Yesus. Orang Yahudi, orang yang takut akan Allah, orang kafir, berdasarkan Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41, bab 8 ayat 12 sampai 13, bab 10 ayat 48, bab 16 ayat 15. Pembaptisan selalu dihubung-hubungkan dengan iman. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Demikianlah perkataan Santo Paulus kepada kepala penjara di Filipi. Dan seketika itu juga ia dan keluarganya menerima diri dibaptis. Kisah Rasul bab 16 ayat 31 dan 33. Di awal Injil dikisahkan tentang adanya tradisi pembaptisan Yohanes. Berbeda dengan tradisi pembasuhan Yahudi yang dilakukan secara sendiri, sedangkan baptisan Yohanes adalah sebagai ritual pembersihan yang dilakukan oleh orang lain, berlaku sekali untuk selamanya. Jadi dalam pembaptisan Yohanes harus ada yang membaptis dan ada orang yang dibaptis. Tidak bisa dilakukan sendiri. Baptisan tersebut diperlukan agar orang berbalik atau bertobat sehingga layak menerima datangnya kerajaan Allah. Yesus pun menerima baptisan tersebut. Bahkan beberapa murid Yesus pun sebelumnya dibaptis oleh Yohanes. Namun pembaptisan Yesus tersebut lebih sebagai peristiwa pernyataan diri Allah serta pengakuan akan identitas dirinya sebagai putra Allah. Baptisan Yohanes dengan demikian tidak diperlihatkan sebagai model atau dasar bagi baptisan Kristen. Katekismus 1227. Menurut Santo Paulus, seorang yang percaya diikut sertakan di dalam kematian Kristus. Oleh pembaptisan, ia dimakamkan bersama Dia dan bangkit bersama Dia. Tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh pembaptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati
oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Roma bab 6 ayat 3 sampai dengan 14. Dalam gereja Katolik, pembaptisan adalah sebuah sakramen. Sakramen yang mendamaikan seseorang dengan Allah. Sakramen-sakramen yang dirayakan di dalam gereja memberi rahmat dan berdaya guna karena Kristus sendirilah yang melakukannya. Katekismus Gereja Katolik 1127. Jadi pembaptisan adalah permandian dalam air, di mana benih yang tidak fana, yakni sabda Allah, menghasilkan daya yang menghidupkan berdasarkan 1 Petrus bab 1 ayat 23, Efesus bab 5 ayat 26. Santo Agustinus mengatakan tentang pembaptisan, perkataan ditambah pada unsur materi dan terjadilah sakramen. Katekismus Gereja Katolik 1228. Sahabat Ruang PC, jadi kita bisa melihat dengan jelas perbedaan antara aktivitas pembasuhan dalam tradisi Yahudi maupun pembaptisan Kristiani. Keduanya sangat berbeda, apalagi dengan ritus atau kebiasaan keyakinan lain. Tentulah tidak bisa disamakan apalagi dicocok-cocokkan. Pembaptisan Kristiani hanya bisa dipahami dengan kacamata Kristiani. Demikian juga praktek pembaptisan dalam gereja Katolik. Tentu hanya iman gereja Katoliklah yang memahaminya. Tidak perlu juga disama-samakan dengan denominasi Kristen yang lain. Sahabat Ruang PC, semoga video ini membantu dan bisa memberi peneguhan sebagai seorang Katolik. Terima kasih untuk kesetiaannya mengikuti channel ini. Silakan beri komentar-komentar yang berguna atau kasih ide materi apalagi yang perlu kita refleksikan bersama. Jangan lupa dikasih like dan bagikan kepada keluarga kita masing-masing, komunitas, atau siapa saja yang kita kasihi. Bagi yang belum subscribe, boleh di-subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Tuhan memberkati. Non Schola Servita Discimus.